Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kinematika partikel. Apa sih kinematika partikel itu? Kinematika partikel adalah cabang mekanika klasik yang mempelajari gerak partikel tanpa memperhitungkan gaya yang menyebabkannya. Konsep kinematika adalah posisi, perpindahan, jarak, kecepatan, dan percepatan. Posisi adalah letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Contoh pada gambar, tentukan posisi A dan B jika acuannya adalah titik 0. Kita tandakan panah ke kanan berarti positif, sedangkan panah ke kiri berarti negatif. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja. Nah, untuk mencari jarak suatu benda, kita tinggal menjumlahkan panjang lintasan yang dilalui benda. Sementara itu, perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Kalau perpindahan ini termasuk besaran vektor karena punya nilai juga arah. Untuk mencari perpindahan suatu benda, kita harus perhatikan dulu nih posisi awal benda, posisi akhir benda, serta arah bendanya. Kecepatan rata-rata dan percepatan. Kecepatan rata-rata merupakan pindahan benda dalam selang waktu tempuhnya. Nah, karena kecepatan rata-rata terhubung dengan perpindahan, maka termasuk besaran vektor. Dan percepatan adalah perubahan kecepatan benda setiap satuan waktu. Maksudnya gimana sih? Misalnya gini, saat kita mengendarai sepeda, kecepatan awalnya bernilai 0 karena posisinya masih diam, belum bergerak. Kemudian kita berjalan dengan kecepatan tetap. Seiringnya perjalanan, kita mulai meningkatkan kecepatan sepeda tiap waktu. Nah, kondisi itulah yang disebut percepatan. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Gerak satu dimensi terdiri dari dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Terdapat jarak di antara titik awal dan titik akhir, serta waktu tempuh dari titik awal ke titik akhir. Contohnya, gerak satu dimensi sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita juga sering melihatnya di sekeliling kita. Misalkan gerak mobil yang melaju pada jalan raya yang datar dan lurus, memiliki dua arah yang memungkinkan terjadi dengan dibedakan dengan tanda positif dan negatif. Dua dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan dengan suku X dan suku Y. Pada posisi benda terdefinisi secara lengkap apabila menggunakan dua buah koordinat posisi, yaitu posisi di koordinat X dan Y yang saling tegak lurus. Arah subu X dan Y dapat kita pilih secara sembarang, asal tegak lurus. Pemilihan arah dilakukan untuk mempermudah menyelesaikan persoalannya. Contohnya, pada gerak sepanjang bidang miring, kita sering memiliki arah sumbu X searah kemiringan bidang dan sumbu Y tegak lurus bidang. Pada persoalan lain, sumbu X sering dipilih secara berarah horizontal, sedangkan yang berarah vertikal ke atas. Gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Salah satu gerak dua dimensi yang paling populer, gerak peluru. Disebut gerak peluru karena gerak ini yang ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal, atau tidak vertikal ke atas, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu.
Walaupun namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak hanya digunakan untuk membahas peluru. Contohnya, pemain basket dapat mengatur kekuatan lemparan maupun sudut dan jarak lemparan, sehingga boleh tepat masuk ke keranjang dan menciptakan skor. Gerak melingkar. Nah, kalau gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putaran. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Contoh gerak melingkar yaitu gerak jarum jam analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan besaran kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan GMB dan gerak melingkar berubah beraturan GMBB. Ini dibedakan yang gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang tetap dan percepatannya 0. Gerak melingkar berubah beraturan GMBB merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah secara beraturan. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to